Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Selain bernilai pahala, memberikan sedekah juga memiliki beberapa keutamaan bagi mereka yang mengamalkannya. Bahkan meskipun hanya bersedekah sedikit saja, namun sedekah ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Lantas, kapankah waktu yang tepat untuk bersedekah itu? Kepada siapa saja sedekah itu hendaknya disalurkan? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Waktu yang paling tepat untuk bersedekah. Waktu yang paling tepat untuk bersedekah telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Kau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat. Kau sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan. Kau baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Dalam keadaan sehat. Salah satu waktu yang paling baik untuk bersedekah adalah ketika sedang dalam keadaan sehat dan berambisi untuk mengejar keuntungan dunia. Hal ini berarti orang tersebut memiliki ambisi yang tinggi untuk berhasil. Orang-orang seperti ini sulit bersedekah karena mereka mencurahkan semua perhatian dan materinya pada masa depannya. Akan muncul banyak alasan yang didengar dari golongan ini ketika diminta untuk bersedekah. Oleh sebab itu, bersedekah pada waktu ini sangat dianjurkan untuk menghindari sifat kikir. Perintah bersedekah saat masih bisa atau sebelum kematian menjemput sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Saat ingin menjadi kaya. Orang yang berambisi menjadi kaya kemudian ia bersedekah menandakan orang tersebut tidak ingin menikmati hartanya sendiri. Orang yang ingin menjadi kaya dan rajin bersedekah, maka ia akan merasa tenang karena selalu mengingat Allah. Ia juga senantiasa mengamalkan perintah Allah untuk membantu sesama. Hal ini agar terhindar dari sifat tamak seperti yang dimiliki Qarun. Ia menganggap semua harta yang ia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Dan Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Sangat khawatir menjadi miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menunda-nunda sedekah sekalipun ada perasaan khawatir diri sendiri kekurangan. Hal ini karena pasti ada hikmah besar dari sedekah yang dilakukan. Mereka yang bersedekah di waktu ini menyadari bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan kaya dan miskin sesuai dengan kuasanya. Orang-orang ini menjadikan sikap dermawan menjadi salah satu karakter dalam dirinya. Hal ini merupakan salah satu gambaran orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Tidak dalam keadaan menjelang ajal. Amalan yang dapat menghapus dosa adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan An-Nasa'i. Selain itu, sedekah juga dapat memudahkan seseorang dalam menghadapi sakaratul maut. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk jangan sampai ajal sudah mendekat baru bersedekah. Hal itu bukan lagi disebut sedekah, melainkan sebagai warisan. Orang-orang yang berhak menerima sedekah. Bersedekah bisa dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Salah satunya adalah kerabat. Pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah dengan orang miskin. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Selain itu, anak yatim juga dianjurkan untuk menerima sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Al-Quran Surat Al-Balad ayat 11 sampai 16. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan tentang waktu yang paling tepat untuk bersedekah. Waktu-waktu tersebut sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Selain itu, sedekah juga sesungguhnya bisa dilakukan tanpa batasan waktu. Orang yang paling utama menerimanya adalah kerabat dekat. Hal itu karena ada dua pahala yang didapat, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Oleh karena itu perbanyaklah sedekah, karena ada banyak sekali keutamaan yang ada di dalam sedekah itu. Salah satunya dapat menjauhkan kita dari api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, dan Ibnu Huzaimah. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا